Memasuki tahun 2024, diskusi seputar informasi sehari-hari hadir di ruangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita tahu bahwa kurang lebih 23 hari lagi kita akan menyambut Pesta Demokrasi, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, saya sudah bersama Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Hasan Basri, yang nantinya kita akan bincang-bincang seperti apa sih peran dari Kesbangpol terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Kita sapa-sapa Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Hasan Basri. Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa. Iya, sehat luar biasa. Pak, tentu saja kita sudah tahu ya Pak ya, bahwa nggak sampai 30 hari lagi nih Pak, kita akan masuki Pesta Demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Nah, dari Kesbangpol sendiri kira-kira apa saja yang sudah dilakukan selama ini Pak dalam menghadapi Pesta Demokrasi ini? Baik, silakan. Ya, jadi yang namanya Pesta Demokrasi kita tentu harus melaksanakannya dengan riang gembira. Iya. Ya, namanya saja pesta, tentu kita harus bersuka cita. Betul. Maka karena temanya adalah 5 tahun sekali kita berpesta, maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Oke. Nah, ini kita sudah persiapkan dari 2 tahun lalu. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang salah satunya yang paling utama itu adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kan ini yang menjadi indikator sebuah negara demokrasi. Jika partisipasi politik masyarakat tinggi, maka otomatis berarti pestanya diminati oleh seluruh warga kita. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita sudah mempersiapkan segalanya untuk mendukung pesta kita. Yang jelas temanya adalah Pesta Demokrasi yang riang gembira. Nah, itu dia ya pemirsa, tema kali ini adalah Pesta Demokrasi yang riang gembira. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaban bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol khususnya dalam 2 tahun terakhir ini. Nah Pak, kita tahu bahwa sekarang pemilih pemula itu adalah yang menempati angka yang paling besar gitu Pak ya. Istilahnya apa Pak? Pemilih milenial atau Gen Z Pak? Ya, di dalam upaya meningkatkan partisipasi politik itu, kita melihat bahwa sebelumnya, khusus di daerah kita, di Kabupaten Nunukan, itu tingkat partisipasi politik tergolong masih belum tinggi. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan. Nah, melihat dari data yang ditampilkan bahwa sebagian besar pemilih itu 60% secara nasional adalah pemilih pemula. Nah, dalam hal ini biasa disebut sebagai Gen Z. Kondisi ini pun ada di Kabupaten Nunukan. Jumlahnya sekitar 29.986. Nah, ini tentunya kalau pemilih pemula itu yang berumur 17 tahun. Ya, pemilih pemula berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Walaupun umurnya belum cukup 17 tahun tetapi sudah menikah secara resmi, itu dicatat sebagai pemilih pemula. Nah, terkait dengan itu tentu kita berkepentingan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka agar mereka tidak memilih kucing dalam karung. Mereka harus tahu siapa yang dipilihnya. Mereka harus tahu apa visi dan misi partai. Jadi itu yang kita coba galakkan ke mereka dalam 2 tahun terakhir ini, atau dalam setahun terakhir ini kita melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman seperti apa itu politik, seperti apa yang dia lakukan pada saat Pesta Demokrasi. Itu kita masuk kepada sekolah-sekolah, SMA, karena biasanya berumur 17 tahun itu kan banyak di SMA ini ya. Kemudian kita masuk juga di masyarakat. Utamanya pemilih perempuan. Pemilih perempuan ini juga cukup banyak. Nah, itu juga harus kita garap. Jadi kalau semuanya diakomodasi begitu Pak ya? Iya betul. Jadi kalau pemilih pemula itu sudah kita garap di semua kecamatan, itu sudah kita kunjungi, mau lewat dunia nyata maupun lewat dunia maya. Kenapa saya katakan dunia maya? Karena kita juga ada publikasi-publikasi yang memungkinkan untuk mereka bisa ikut memilih dalam Pesta Demokrasi kita. Iya, baik. Nah, kemudian kaitannya dengan para pemilih pemula ini Pak, tentu saja teman-teman dari Kesbangpol sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bagaimana antusiasme mereka Pak dalam menyambut Pesta Demokrasi ini menurut kacamata Kesbangpol sendiri? Saya kira antusiasme mereka cukup bagus. Ya, yang namanya pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang penasaran. Kita tahulah anak-anak muda itu kan masih berada di antara remaja dan dewasa. Jadi rasa keingintahuannya itu mereka
tinggi. Nah, kita bawakan untuk sosialisasi itu ada pemateri dari penyelenggara pemilu, ada dari KPU, kemudian ada dari Bawaslu, ada dari pihak kepolisian. Ya, jadi kita tampilkan ya, komplit semua unsur itu, kemudian berdialog dengan mereka. Antusiasme mereka cukup tinggi di semua kecamatan yang kita kunjungi. Jadi harapannya nanti tidak ada lagi yang golput begitu Pak ya, karena kan ada kayak stigma siapapun nanti yang akan memilih saya akan tetap kerja, siapapun yang akan memilih saya akan tetap begini-begini saja. Itu tidak terlihat pada pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah seperti itu Pak ya? Ya, harapan kita seperti itu karena memang di akhir sosialisasi kita tanyakan nanti apakah akan memilih? Mereka semua menjawab insya Allah akan memilih. Nanti kalau memilih, apakah mau pilihan dari orang tua atau pilihan sendiri? Mereka rata-rata bilang pilihan sendiri. Mantap. Jadi sosialisasi kita anggap sudah berhasil, cukup Pak, berhasil untuk pemilih pemula. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau kita lihat di kancah legislatif khususnya yang di Kabupaten Nunukan Pak ya, banyak caleg-caleg yang masih muda. Nah, itu bagaimana Pak tanggapan dari Kes Bangpol sendiri? Apakah mereka itu kira-kira sudah memiliki bekal yang cukup yang nantinya mereka akan duduk di legislatif seperti itu? Ya, saya kira sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi ketentuan undang-undang. Walaupun mereka berumur masih muda, tetapi ketentuan undang-undang tidak ada yang mereka langgar. Ya, artinya mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk dipilih. Ya, menggunakan hak demokrasinya dia untuk dipilih oleh warga. Jadi kalau saya melihat ini banyak memang calon-calon legislatif yang masih muda-muda. Ya tentu kita berharap mereka membawa perubahan. Betul. Ya mereka membawa perubahan karena mereka sekarang sudah aktif di partai politik, tentunya paham apa itu partai politik sebagai tempat agregasi kepentingan. Dan saya meyakini anak-anak muda yang maju ini sudah melalui proses seleksi di partainya, tidak sekedar asal pilih begitu saja. Betul. Berarti sudah mendapatkan amanah dari partai politiknya untuk maju di kontestasi selanjutnya, begitu Pak ya. Dan tidak mungkin partai politik itu sekedar memilih, karena mereka butuh suara untuk mendapatkan kursi. Baik. Nah, kemudian kaitannya dengan dapil nih Pak. Nah, di Nunukan ini kan pulaunya banyak ya, ada Nunukan, ada Sebatik, ada Krayan, ada wilayah 3. Apakah teman-teman dari Kes Bangpol sendiri mengalami kesulitan nih Pak dalam melakukan sosialisasi atau mungkin pengawasan atau seperti apa Pak? Kondisi itu hampir pasti terjadi. Karena kondisi ini setiap pelaksanaan pemilihan umum itu pasti ada. Mengingat kondisi geografis kita 21 kecamatan, kemudian kondisinya berjauhan. Ada mungkin wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk dijangkau. Misalnya di wilayah 1 mungkin tidak terlalu kan, karena Pulau Nunukan di ibu kota, kemudian wilayah 2 Nunukan Selatan, wilayah 3 mungkin tidak terlalu ini. Tapi kalau di wilayah 4 itu memang geografisnya susah, alat transportasi hanya alat-alat transportasi tertentu, tentu kita mempunyai kendala di situ. Tetapi kita senantiasa bersinergi dengan pemerintah kecamatan. Jadi nanti pemerintah kecamatan yang akan mempersiapkan, pemerintah kecamatan juga yang menyampaikan kepada warganya tentang pentingnya politik ini, itu senantiasa kita sampaikan ke mereka melalui pemerintah kecamatan. Penduduk di Kabupaten Nunukan sekitar 240 ribuan yang tersebar di 21 kecamatan. Nah, dari 21 kecamatan Pak, kira-kira rincian dari pemilih di masing-masing kecamatan boleh seperti apa Pak dijelaskan? Ya, ini yang menjadi kekhawatiran awal di kita di perbatasan. Ketika jumlah penduduk kita dikatakan meningkat lebih 200 ribu, itu otomatis menambah menjadi 30 kursi sesuai dengan undang-undang. Tapi faktanya kadang-kadang kita dapati di lapangan, karena kondisi kita di daerah perbatasan, mobilitas penduduk itu tinggi. Dari 21 kecamatan di kita ini, 17 itu berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan hampir semua kecamatan itu ada beraktivitas ke negara tetangga. Ya bahkan mungkin ada yang punya kewarganegaraan juga di situ. Nah ini belum kita deteksi. Nah tentu sebarannya juga tidak merata. Nah untuk sebaran yang paling tinggi sesuai dengan DPT itu ada di wilayah 1 Kecamatan Nunukan, dan kemudian menyusul wilayah 2 Kecamatan Nunukan Selatan. Selanjutnya baru ke wilayah 3 dan wilayah 4. Yang paling sedikit Pak dari semuanya itu di mana Pak? Yang paling sedikit itu di Kecamatan Lumbi Sulu. Di Kecamatan Lumbi Sulu itu sekitar 600-an. 600-an saja daftar ya? Pemilih tetap. DPT-nya. Jadi kita sudah identifikasi semua.
yang masuk DPT, dan memang kita harus memastikan bahwa semua warga negara yang berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari itu mempunyai hak untuk melakukan hak pilihnya, memberikan hak suaranya. Makanya saya koordinasi dengan penyelenggara KPU, walaupun mereka tidak ada kartu panggilan misalnya, tetapi ketika membawa KTP atau KK itu bisa mencoblos. Yang penting usianya sudah sampai di 17 tahun. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan para pemilih yang ada di luar Kabupaten Nunukan? Apakah mereka juga sudah terdeteksi semuanya atau bagaimana Pak? Pemilih yang berada di luar Nunukan itu rata-rata mahasiswa, ya mahasiswa yang sedang kuliah di luar. Tapi tentu kita juga paham bahwa pada saat pencoblosan itu adalah hari yang diliburkan. Jadi kita berharap, kita menghimbau mahasiswa atau adik-adik kita itu menggunakan hak pilihnya untuk kembali ke daerahnya menggunakan hak pilihnya agar bisa meningkatkan partisipasi politik. Tapi kalau kita lihat jumlahnya, ini tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak teman adik-adik mahasiswa yang kuliah di luar. Ya mudah-mudahan mereka bisa kembali karena memang itu hari yang diliburkan. Ya, hari yang bisa membuat mereka memilih. Kemudian kalaupun misalnya dia tetap di tempatnya itu mau melaksanakan hak pilihnya, itu boleh saja untuk presiden, kemudian untuk DPR itu masih dibolehkan. Kalau misalnya dia kuliahnya di wilayah Kalimantan Utara, itu boleh juga di DPRD Provinsi Kalimantan Utara bisa milih situ. Yang tidak boleh hanya di DPRD kabupaten. Ya, oke. Nah, dari penjelasan Bapak Kaban tadi sudah kita ketahui bahwa para pemilih yang berada di luar Kabupaten Nunukan masih bisa memilih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Kita semuanya tahu bahwa di Kabupaten Nunukan berasal dari beragam etnis dan juga dari beragam wilayah. Tentu saja masih ada para penduduk yang tinggal di Kabupaten Nunukan tetapi masih memiliki KTP dari luar Nunukan. Nah, untuk mereka seperti apa mekanisme dalam pemilihan pemilu kali ini, Bapak Kaban? Jadi Kabupaten Nunukan itu adalah salah satu surga di Indonesia kalau menurut saya, sehingga diminati untuk didatangi. Ada potensi ekonomi rumput laut, kemudian ada potensi pertambangan, potensi perkebunan, kehutanan, itu semua menjadi magnet untuk dari daerah lain mereka datang ke sini. Nah, kemudian kalau mereka belum pindah ke sini, otomatis mereka tidak bisa memilih untuk di sini, tapi mereka hanya bisa memilih presiden, DPD dan DPR. Ya, tapi untuk provinsinya, kemudian DPRD-nya itu belum bisa. Nah, berarti hal itu juga sama berlaku dengan para pemilih yang masih ada di luar Kabupaten Nunukan, begitu Pak ya? Ya, betul. Mereka kalau mau memilih untuk DPRD kabupatennya harus di daerah asal. Begitu juga di DPRD provinsi. Tetapi kalau dia berada di daerah lain, itu hanya boleh memilih presiden, kemudian memilih DPD dan DPR RI. Nah, kemudian Pak, kalau kita lihat ya, ini sudah banyak nih yang dilakukan oleh teman-teman dari Kesbangpol selama 2 tahun atau 1 tahun terakhir. Di tahun 2024, apakah kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi ke sekolah atau ke masyarakat masih akan dilanjutkan lagi, Pak? Ya, itu tentu tetap kita lanjutkan. Karena di 2024 ini memang kita pestanya 1 kali, repotnya 1 kali. Jadi setelah pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, kita akan menghadapi lagi pemilihan umum kepala daerah serentak di bulan November. Nah, sosialisasi ini tentu tetap harus diadakan karena antara bulan 2 sampai bulan November mungkin ada pemilih pemula yang umurnya tadinya baru 16 ya sudah masuk 17 di bulan April, Mei. Itu kemudian ada yang penduduk yang baru datang, kemudian ada yang belum tersentuh sosialisasi. Kita tetap terus galakan itu sosialisasinya agar mereka tingkat partisipasinya tinggi. Yang jelas angka golput ini harus ditekan, diminimalisir ya Pak ya. Diminimalisir karena walaupun bagaimana kalau angka golputnya atau orang yang tidak memilih itu tinggi, berarti tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan arah bangsa ini kurang. Baik. Jadi mereka-mereka yang golput no Pak ya. Diusahakan jangan. Iya, benar. Karena ya kita sendiri tahu Pak ya, masih banyak yang apatis ya. Kalau melihat pilihan-pilihannya, apalagi dia bilang
saya tidak kenal, saya tidak ada kepentingan apa segala macam, akhirnya memilih untuk golput itu sangat disayangkan begitu ya Pak ya. Karena walaupun seperti apapun pilihannya atau mungkin menurut mereka pilihan-pilihan yang ada ini kurang baik, tetapi masih ada yang lebih baik daripada yang kurang baik tadi. Begitu ya Pak ya. Iya. Iya, pertanyaannya kan masa sih di antara semua calon tidak ada yang baik? Benar. Kalaupun misalnya semuanya tidak baik, pasti ada yang terbaik di antara yang terjelek misalnya. Ya, pasti itu akan selalu ada. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan kita sebaiknya tidak golput, Pak ya? Ya, sebaiknya tidak. Sebaiknya karena tidak. Jika kita membiarkan itu sama saja dengan membiarkan orang jahat misalnya berkuasa. Karena ketika orang baik tidak bisa bersuara, maka yang akan berkuasa adalah orang jahat. Baik. Ya, saya kira. Oke. Nah, kalau kita lihat di media sosial sekarang, Pak ya, kayaknya itu atmosfernya berbeda dengan pemilu yang sebelum-sebelumnya gitu, Pak ya. Kalau dulu itu kita lihat kayaknya banyak sekali black campaign, kemudian yang menjatuhkan apa segala macam. Tapi kalau kita lihat sekarang kayaknya damai-damai gitu, Pak ya. Postingan-postingannya juga tidak terlalu yang menjerumuskan atau seperti apa, digunakan yang meme-meme yang dulu ya, Pak ya, banyak kita lihat ya. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ada gitu ya, kita lihat di medsos. Ya. Ini mungkin karena pertama sudah ada namanya patroli cyber. Patroli cyber yang diadakan oleh rekan-rekan dari Polri, itu kan bisa memantau semua, dan itu bisa terjerat undang-undang ITE. Kemudian yang kedua, ini pemilu serentak, jadi energi mungkin terbagi-bagi. Ada DPRD-nya, ada DPRD provinsi, kemudian ada DPR, ada DPD, ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi ada 5 kertas suara. Nah ini mungkin berpengaruh terhadap energi para netizen ini untuk memposting. Ya, jadi tidak terlalu kelihatan lah Pak meme-meme yang seperti sebelum-sebelumnya. Iya, dulu kan banyak sekali ya Pak ya, kita lihat persebaran di medsos tuh. Aduh, ngeri Pak ya kalau bisa dibilang gitu. Dan juga dulu tuh kalau kita lihat ya banyak akun-akun yang bodong seperti palsu, itu Pak. Buzzer-buzzer iya. Kalau sekarang ya mungkin ada, tapi lebih halus kali ya Pak ya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa sudah ada polisi cyber dan juga udah ada undang-undang ITE begitu Pak ya. Ya betul. Mereka takut terjerat itu karena hampir pasti itu bisa ditemukan oleh patroli cyber karena Polri sekarang sudah punya alat yang cukup canggih untuk mendeteksi siapa sih yang posting ini gitu ya Pak ya. Betul. ID-nya dari mana, HP-nya apa segala macam sudah lebih gampang dengan teknologi yang ada sekarang gitu Pak ya. Iya, betul. Oke, iya. Nah, dari tadi kita sudah berbicara terkait para pemilih pemula dan juga pemilih yang lainnya, tetapi kita belum bicara nih Pak tentang para pemilih yang berasal dari ASN. Seperti apa Pak kira-kira netralitas ASN yang selama ini Bapak lihat di sekeliling atau di Kabupaten Nunukan sendiri? Ya, ini yang paling sulit saya kira, karena kita mengoreksi diri sendiri. Kita mengoreksi diri sendiri, kita adalah ASN yang otomatis harus patuh sama aturan. Dan di sisi lain kadang-kadang kan kita secara tidak sadar atau alam bawah sadar kita menuntun kita ke arah misalnya kita berfoto-foto. Sekarang kalau berfoto-foto kan tidak boleh yang model-model menunjukkan keberpihakan, tidak boleh menunjukkan angka, tidak boleh mengangkat jempol. Jadi ini yang kadang-kadang agak sulit. Tapi kita sudah menyampaikan kepada teman-teman ASN bahwa kita harus menjaga netralitas. Segala upaya sudah kita lakukan, edaran sudah, sosialisasi sudah, kemudian ancaman-ancaman hukumannya juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan di tahun ini di tidak ada pesta lagi aduan-aduan demokrasi Pak kali ya? Ini tidak ada lagi karena pesta demokrasi sebelumnya itu kan ada dan kemudian saya sampaikan ke penyelenggara pemilu hendaknya kita selalu diingatkan karena kita juga adalah manusia biasa, manusia yang tentu juga punya kehilapan, maka ASN ini tentu harus selalu diingatkan dan itu selalu kita ingatkan di berbagai kesempatan. Kadang-kala ketika kita ngobrol antar teman, apalagi seperti tadi malam ya Pak ya, sudah terselenggara debat gitu kan, secara tidak sadar ada itu ya Pak ya, namanya kecenderungan untuk mungkin menghujat atau menyukai atau mendukung seperti itu Pak ya. Nah kalau dalam kancah perbincangan seperti itu Pak, itu tidak bisa masuk di di pelanggaran begitu Pak ya? Masuk juga ya dalam perbincangan. Pokoknya sekarang ini hati-hati saja. Saya sarankan ASN itu tidak usah bermedsos dulu sampai setelah Hari Valentine, setelah pesta demokrasi. Takutnya salah tekan, men-share yang kemudian kira-kira bernuansa kampanye itu kan akan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan dulu posting hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pemilu, karena itu bisa jadi nanti akan berbuah pelanggaran. Berfoto bersama saja dengan salah seorang caleg misalnya, dengan salah seorang
capres atau calon itu bisa menjadi masalah ketika ada simbol-simbol tertentu yang mungkin dipakai sebagai keberpihakan atau dukungan. Iya. Oke, baik. Berarti ASN ini sudah dilindungi gitu Pak ya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, semuanya sudah diatur di sana, dan juga harapannya teman-teman ASN khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan benar-benar memahami semua ketentuan-ketentuan yang sudah dituangkan dalam undang-undang tersebut agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan oleh teman-teman ASN. Tidak terasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang apa saja peran dan fungsi dari Kesbangpol terkait penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Mungkin ada sedikit himbauan atau pesan-pesan dari Bapak kepada masyarakat yang mendengarkan podcast kita kali ini, silahkan. Ya, baik. Tanggal 14 Februari itu hal yang mudah diingat karena itu juga bertepatan dengan Hari Valentine, Hari Berkasih Sayang. Nah, terkait dengan itu, pada hari itu kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi yang kita laksanakan ini tentunya harus dalam nuansa riang gembira. Untuk tentunya kalau pesta kita harus bersukacita, maka saya menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah memenuhi hak untuk memilih sesuai dengan undang-undang agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 agar kita bisa menentukan arah bangsa ini lewat demokrasi yang kita idamkan. Mungkin itu. Jangan lupa menggunakan hak pilih kita dengan baik dan say no to golput. Mari kita laksanakan pemilu jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terima kasih Pak Kaban atas bincang-bincangnya sore hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, para pendengar, dan semuanya tercerahkan, tidak ada lagi yang golput begitu Pak ya. Dan semuanya juga melaksanakan pemilu ini dengan damai seperti yang sudah Bapak pesankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.